مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke pertemuan yang ketujuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas rukun sholat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti rukun sholat. Rukun sholat itu adalah perkara yang jika tidak ada dalam sholat itu maka sholatnya tidak sah. Singkatnya, rukun sholat itu penyusun dari sholat, bagian-bagian penyusun dari sholat. Jika salah satu bagian itu tidak dikerjakan, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, maka sholatnya itu menjadi tidak sah karena susunannya kurang. Singkatnya gitu. Rukun sholat. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengetahui rukun sholat? Karena seperti yang kita pelajari kemarin, rukun sholat termasuk syarat sahnya sholat. Mengetahui rukun sholat termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kalau sudah mengetahui rukun sholat, sholat kita akan menjadi benar dan sah. Gitu. Rukun sholat menurut kitab Fasolatan ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat ini letaknya dalam hati dan dilakukan ketika kita mengucapkan takbir. Jadi mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hati kita berniat untuk melakukan sholat. Dan disunahkan sebelum takbir itu melafalkan niat terlebih dahulu agar hati kita menjadi mantap, menjadi penegas dalam hati kita. Terus rukun kedua yaitu berdiri. Berdiri ini diwajibkan ketika kita sholat fardu. Kalau kita sholat sunnah terserah, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring.
Dan berdiri ini dilaksanakan oleh orang yang mampu untuk berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh dengan posisi tidur miring. Jika tidur miring tidak bisa, maka dengan posisi tidur terlentang. Jika tidur terlentang masih tidak mampu, maka menggunakan isyarat kedipan mata, isyarat jari, gerakan jari gitu. Jika masih tidak bisa dengan menggunakan isyarat, maka menggunakan hati kita. Gitu. Urutannya bertahap. Tidak boleh langsung aku males tak sholat sambil duduk, boleh. Harus ada urutannya gitu. Jika tidak mampu gitu. Terus rukun ketiga yaitu membaca takbiratul ihram. Yang menjadi kewajiban adalah membaca takbirnya, Allahu Akbar itu. Mengangkat tangan itu kesunahan. Membaca takbir ini kriterianya harus telinga kita harus mendengar suara kita. Jadi nggak boleh diam, nggak boleh dalam hati, harus diucapkan. Telinga kita harus mendengar suara kita. Gitu. Nah, namanya kenapa takbiratul ihram? Karena ihram haram, takbir yang mengharamkan sesuatu. Jika sampean pun takbiratul ihram, maka segala yang diperbolehkan menjadi tidak boleh, menjadi haram. Sebelum takbir kan kita boleh, sebelum melaksanakan sholat kita boleh minum, kita boleh makan, ya, kita boleh omong-omongan. Nah, setelah kita melakukan takbiratul ihram, maka yang sebelumnya itu boleh, maka menjadi tidak boleh, menjadi haram, karena kita sudah takbiratul ihram permulaan sholat. Terus rukun yang keempat selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat dan basmalah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Terus rukun selanjutnya, rukun yang kelima adalah rukuk dengan tumak ninah. Rukuk ini bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan tumak ninah. Tumak ninah itu anteng, diam, tenang. Tumak ninah itu tenang. Nah, berapa lama tumak ninah? Kadar ukuran batas waktu tumak ninah itu seperti kita mengucapkan subhanallah. Jadi jangan kaget jika ada sholat tarawih yang sangat cepat, seperti kilat, jungkir-jungkir, itu dia mungkin tumak ninahnya dipercepat, subhanallah gitu, hanya sebatas gitu tumak ninahnya. Ya. Rukun yang keenam selanjutnya yaitu iktidal dengan tumak ninah. Iktidal itu bangun dari rukuk. Itu. Iktidal bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Disertai dengan tumak ninah. Rukun yang ketujuh adalah sujud 2 kali disertai dengan tumak ninah. Sujud ini dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Bacaan sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kesunahan disertai dengan tumak ninah. Lah, ketika sujud, anggota badan yang menempel di tempat sujud itu pertama dahi, kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan, terus lutut, kemudian jari-jari kaki,
ditekuk terus nempel di alas. Lah yang di tempat sujud itu hidung juga termasuk hidung. Makanya tapi itu pendapat beberapa ulama, ada yang boleh tidak menempel ada, tapi pendapat yang ulama yang masyhur itu hidung harus menempel di tempat sujud. Kemudian rukun yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud atau namanya duduk iftirash. Duduk iftirash ini gerakannya kaki kanan dibuat untuk penyangga, kemudian kaki kiri dimasukkan ke bawah pantat, masuk sebagai alas duduk untuk pantat. Itu namanya duduk iftirash. Nah, bacaan yang dibaca ketika duduk iftirash itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukun selanjutnya yang ke-9 yaitu duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir ini namanya duduk tawarruk. Kalau duduk di antara dua sujud tadi namanya iftirash, duduk tahiyat ini namanya tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Duduknya modelnya sama seperti duduk iftirash tadi, kaki kanan dibuat penyangga. Kemudian bedanya yang kaki kiri itu dimasukkan agak ke depan. Tidak dibuat alas pantat. Pantat langsung menempel ke lantai. Kaki kiri agak ke depan, dimasukkan agak ke depan. Kemudian rukun selanjutnya yaitu membaca tahiyat akhir. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Untuk sholawat selanjutnya itu termasuk ke dalam rukun yang ke-11. Rukun selanjutnya. Rukun selanjutnya yang ke-11 itu membaca sholawat setelah tahiyat akhir. Nah, kalau kita biasanya diajarkan oleh guru-guru kita menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau menggunakan sholawat yang lain nggak apa-apa. Jadi kita dianjurkan oleh guru-guru kita dan memakai sholawat Ibrahimiyah. Kemudian rukun yang ke-12 yaitu membaca salam yang pertama dengan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menoleh ke kiri itu sunnah. Salam yang kedua itu termasuk kesunahan. Terus rukun yang ke-13 yaitu tertib, urut. Kenapa kok setiap ibadah seperti wudu, sholat itu pasti ada tertib, termasuk rukun tertib. Kenapa? Agar supaya langkah-langkah dari awal sampai akhir itu tidak amburadul, tidak dikerjakan dengan cara sembrono, tapi dengan urut gitu. Makanya tertib menjadi rukun, termasuk rukun dalam beberapa ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita tentang rukun sholat, pembahasan singkat mengenai rukun sholat. Mungkin untuk kedepannya akan saya jelaskan lebih rinci bagaimana gerakan-gerakannya yang benar, gerakan rukuk, gerakan iktidal, gerakan sujud gimana.
ini saya jelaskan secara singkat dulu apa saja rukun-rukun salat. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.